Jadi wak geng, baru aja aku scroll TikTok kalau ada 9 orang siswa magang itu kabur. Baru 3 hari di Jepang. Nggak tahu jalurnya dari IMM atau dari swasta. Tapi yang aku lihat dari komen-komentarnya, mereka itu baru 3 hari datang ke Jepang terus kabur. Pikiranku sih ya simple aja. Mungkin mereka pada saat mau ke Jepang itu asal aja ke Jepang, nggak mengerti apa itu pekerjaannya, nggak mempertimbangkan apa itu jenis pekerjaannya. Pekerjaan itu nggak ada yang salah menurutku, cuman kitanya yang salah. Motivasi kita itu udah salah ke Jepang gitu. Jadi kalau motivasinya mungkin mereka itu aku sih menyimpulkan motivasinya asal sampai ke Jepang mau kerja apapun itu nggak jadi masalah. Padahal kenyataannya fashion kesukaan setiap orang itu beda-beda. Ada yang suka di Gemba, Tobi, ada yang suka di Kaigo atau perawat, ada yang suka di pabrik apapun itu. Makanya aku bilang sama kalian yang ada di LPK khususnya sekarang ini, jangan pernah berpikir yang penting sampai ke Jepang, yang penting berangkat. Jangan pernah, karena pekerjaan yang nggak sesuai dengan harapan kita atau nggak sesuai dengan passion kita, kemampuan kita, itu jadi sesuatu yang memberatkan kita gitu. Jadi orang itu punya hobi atau kesukaannya masing-masing gitu. Jadi ada yang suka di pabrik, ada yang suka di gemba atau di lapangan, ada yang suka di kesehatan gitu. Jadi di pabrik juga banyak jenisnya. Ada pabrik itu pengelasan, ada itu pabrik makanan, ada itu pabrik pembuatan minuman, itu banyak macamnya gitu. Jadi kalau kita nggak memikirkan sampai hal itu, maka sampai di Jepang bukan jadi kebahagiaan yang kita dapat, bukan jadi kenyamanan, melainkan penyiksaan di hati gitu. Jadi bayangin baru 3 hari loh gitu. 3 hari 9 orang langsung kabur dari perusahaannya. Gila nggak? Jadi itu kena imbasnya sama LPK-nya kena, sama adik-adik yang lagi di Indonesia di LPK itu kena. Perusahaan akan blacklist dan nggak akan mau lagi mencari orang Indonesia. Mereka pasti pindah nanti. Pindah negara atau pindah permintaan nanti mereka untuk kensusenya atau pemagangnya. Kalau nggak dari Vietnam, dari Cina, dari Myanmar, mungkin aja dari negara lainnya akan mereka ambil. Dari Indonesia itu udah di blacklist karena langsung 9 orang datang 3 hari langsung cabut. Jadi buat kalian sekarang ini yang masih di LPK, yang udah punya jobnya, pikirkan kalau masih bisa diganti, nggak sesuai dengan harapan, pikirkan lebih baik jangan, karena itu berbahaya sama kalian. Dan kalau sampai di sini kaburan, buat apa kaburan? Tiap hari merasakan deg-degan, kita nggak punya asuransi, jadi kalau kenapa-napa kita gimana gitu. Jadi kalian pahami dulu kondisinya. Di Jepang itu nggak seindah yang kalian bayangkan sesuai di foto-foto orang. Jadi buat kalian, kalau masih ada kesempatan, tolong pikirkan pekerjaannya. Dan juga buat LPK, jangan hanya sembarangan memberangkatkan orang. LPK juga kadang-kadang menurutku banyak yang salah. Asal diberangkatkan, yang penting mereka bisa berangkat banyak gitu. Tapi nggak memikirkan siswanya. Kasih dong arahan gitu. Kalau ini pekerjaannya begini, jangan asal sembarangan ini kerjaannya, tapi nggak diterangkan. Siswa mana ada yang tahu kan gitu. Mereka juga baru pertama kali datang ke Jepang. Apalagi baru pertama kali kerja. Masuk dunia kerja kan, jadi langsung ke Jepang. Jadi itu sangat taiheng, berat. Jadi buat kalian, tolong juga saling bekerja sama. LPK juga bekerja sama, siswanya juga dikasih pengarahannya, dan siswanya juga motivasinya harus jelas. Ke Jepang itu punya passion masing-masing. Jangan hanya bekerja, yang penting bekerja. Tidak. Karena pekerjaan yang tidak kita sukai itu akan jadi penyiksaan bagi kita. Oke Wak Geng, mungkin ini aja. Oke Wak Geng, mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan sama kalian. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran dan gambaran buat kita semua. Oke? Ciao.